Setelah mereview Ryzen 7 dan Ryzen 9, kita juga penasaran dengan Ryzen 7000 series yang paling murah saat ini, yaitu Ryzen 5 7600X. Ryzen 5 7600X di-launching berbarengan dengan Ryzen 7000 series lain yang lebih high-end. Di lini launching pertama kali, Ryzen 5 76X ini adalah yang paling murah di antara prosesor yang launching tersebut. Dan seperti sebelum-sebelumnya, yang paling memikat mata user adalah yang paling murah, yaitu ya prosesor ini. Kalau kita lihat dari seri-seri sebelumnya juga yang paling menarik dan worth it itu adalah Ryzen 5 600X-nya. Mulai dari Ryzen 5 2600X, 3600X, sampai ke 5600X itu yang paling laku. Nah, sekarang kita penasaran nih sama Ryzen 5 7600X-nya ini. Secara spesifikasi, Ryzen 5 7600X masih mempunyai core dan thread yang sama dengan yang sebelumnya, di mana sama-sama punya 6 core dan 12 thread. Namun dengan kenaikan clock speed yang signifikan. Contohnya aja, kalau tadinya Ryzen 5 5600X itu punya boost clock 4,6 GHz, sekarang menjadi base clocknya Ryzen 5 76X. Dan dengan clock speed yang setinggi ini, dibutuhkan juga TDP yang tinggi. Dan dengan sebab itu pula TDP-nya naik ke levelnya Ryzen 7 di 105 Watt. Dan kalau dibanding dengan teman-temannya si Ryzen 7000 series yang lain, Ryzen 5 ini masih termasuk kategori mainstream nih. Dia masih punya 6 core dengan 12 thread, cache-nya pun juga sama dengan Ryzen 7, jadi seharusnya performanya juga tidak terlalu jauh-jauh banget. Tapi kira-kira apakah performanya memang semenjanjikan itu? Kita lihat dulu dari unboxingnya. Di sini kita melihat perbedaannya dengan Ryzen 5 5600X itu cukup jelas di kelengkapan, yaitu Ryzen 5 yang kali ini tidak punya HSF. Jadi kalian harus membeli lagi third party cooling untuk menjadi pasangan si Ryzen 5-nya tersebut. Testbed yang digunakan masih sama dengan saat kita review Ryzen 7 dan Ryzen 9 kemarin. Motherboardnya menggunakan ROG Crosshair X670i Hero dengan RAM G-Skill Trident Z Neo 5 32GB 6000, dan di BIOS kita juga mengaktifkan Expo mode-nya jadi langsung naik ke 6000 MHz. Coolingnya kita menggunakan Corsair H100i Platinum 240mm dengan thermal paste-nya itu adalah Arctic MX4. Jadi kalau misalnya untuk cooling prosesor di sini udah cukup high-end lah. Dan untuk GPU di sini kita menggunakan MSI RX 6600 XT. Secara performa Cinebench, performa dari Ryzen 5 7600X itu meningkat jauh dari Ryzen 5 5600X atau pendahulunya mau di single core ataupun multi core. Dan juga performanya nggak jauh beda dengan Ryzen 7 5800X, alias kemungkinan performa real life-nya itu bakal mirip-mirip dengan 58X. Namun, kalau dibandingkan dengan kompetitor utamanya yaitu Core i5 12600K, prosesor ini menang di single core aja, namun ya di multicore dia sangat bersaing. Di Cinebench R23 dibanding dengan Core i5 12600K, ya multicore-nya itu perbedaannya lebih kerasa lagi. Mungkin karena Cinebench R23 memang terkadang menyudutkan Ryzen, atau mungkin karena memang multicore performance dari Core i5 itu lebih baik daripada si Ryzen 5 yang sekarang. Tapi memang Ryzen 5 ini masih menang dari segi single core dengan gap yang walaupun di Cinebench R23 ini semakin tipis. Konsistensinya menggunakan cooling 240mm juga terjaga banget. Jadi saat kita 10 kali run Cinebench, kita tidak melihat adanya penurunan dari skor 2400-an. Yang berarti seharusnya untuk pemakaian full load di jangka panjang ini cukup oke. Dan kalau kita melihat Firestrike V6 dan juga TimeSpy CPU, di sini kita melihat bahwa ternyata kemampuan dari Ryzen 5 7600X ini mirip banget sama Ryzen 7 5800X, walaupun Ryzen 7 5800X masih memimpin dengan gap yang cukup kecil. Di beberapa game kita mengujinya dengan resolusi 2K karena tampaknya Ryzen 5 dan 6600 XT ini adalah combo maut buat gaming di 1440p. Game ringan seperti Dota dan Valorant itu kita bisa dapetin FPS sampai ratusan, bahkan Valo itu sampai 400-an di setting mentok kanan. Dibanding dengan Ryzen 7 dan Ryzen 9 kemarin, sebenarnya ya perbedaannya itu kelihatan banget di Valorant yang bisa berbeda sampai hampir 100 FPS. Tapi untuk budget build ini termasuk prosesor yang udah cukup oke.
Kalau game AAA seperti Far Cry 6 dan Cyberpunk 2077, frame rate-nya sudah melebihi 60 fps untuk di-enjoy. Intinya kalian udah bisa gaming 2K dengan lancar hanya dengan middle budget build ini. Aplikasi produktif seperti Adobe Premiere Pro malah memiliki render time yang gak terlalu jauh berbeda dengan Ryzen 7 dan Ryzen 9-nya. Walaupun kemungkinan kalau durasi dan efek-efek video akan lebih banyak, gap antara semua prosesor ini akan lebih kerasa. Di Blender pun rendering BMW 27 dengan CPU itu memiliki perbedaan yang kerasa banget dibanding Ryzen 7 dan Ryzen 9. Dan kalau dibandingkan dengan Ryzen 7 5800X, performa dari Ryzen 7 5000 series malah sedikit lebih baik daripada Ryzen 5 yang sekarang. Buat suhu dari Ryzen 5 ini termasuk normal untuk sebuah new normal sekarang, karena AMD klaim bahwa suhu 95 derajat ini katanya sekarang fine-fine aja. Kita melihat di sini suhunya cukup stabil di 95 derajat walaupun ada sedikit penurunan karena throttling. Dan buat power draw yang dimiliki prosesornya, dia memang menarik daya 105 watt di awal, namun seiring waktu power draw-nya akan turun, di mana 10 menit Cinebench R23 membuat CPU ini drawing power ke 96 watt mentok-mentoknya. Tapi di saat desktop usage yang paling hanya YouTube-an aja, power draw-nya hanya berkisar 31-33 watt. Buat karakteristik clock speed, di saat full load all core, clock speed dari Ryzen 5 7600X ini bisa mencapai 5,2 GHz di semua core-nya. Setelah kita melihat performa dari Ryzen 5 7600X ini, kita bisa melihat kan kalau memang prosesor ini sangat bersaing dengan Core i5 12600K. Secara harga, kita ngerasa kalau AMD itu udah rapih lah menjaga gap harga antara prosesor mereka, karena gap performa yang diberikan juga setara dengan harganya. Namun kalau biasanya kita bilang Ryzen 5 seri 600X itu selalu menjadi prosesor idaman para middle budget gamer, di saat ini karena ada Core i5 12600K, kita jadi nggak bisa bilang kalau ini adalah middle budget yang pas banget dan satu-satunya middle budget yang worth it. Karena di sini kita melihat Core i5 12600K adalah pilihan yang lebih masuk akal. Karena yang biasanya main di middle budget itu kan menginginkan harga motherboard juga yang nggak terlalu mahal. Dan RAM juga kalau bisa pakainya yang sebelumnya, bukan harus ganti ke DDR5 langsung. Jadi kita melihat kalau Core i5 itu ya lebih oke lah kalau secara value. Memang harga MOBO dari Core i5 dan Ryzen 5 ini kurang lebih sama. Terus juga kalau di B650 pun harganya juga sama B660 harganya 3,2, 3,3 jutaan. Dan Core i5 ini memang secara harga lebih mahal. Tapi kalau lebih mahal cuma 100 ribuan dan perbedaan performa multicore-nya juga lumayan besar dengan perbedaan single core juga nggak kalah-kalah banget, ya kita juga bingung mau justifikasi beli prosesor ini. Apalagi kalau pemakai Adobe Premiere Pro, kita lebih diuntungkan banget dengan Intel ya karena dia punya QuickSync. Jadi kalau dibilang apakah Ryzen 5 7600X ini kenceng? Jawabannya memang kenceng. Dan kalau dibanding sama 5600X, jauh lah, ini perkembangannya ini bagus banget. Namun apakah bisa bersaing dengan Core i5 yang 12 gen? Di beberapa game mungkin lebih baik karena single core-nya si Ryzen 5 76X ini lebih gede kan tadi. Tapi kalau udah multi-core, apalagi aplikasi yang produktivitas, Core i5 12600K adalah pilihan yang lebih make sense. Dan apalagi kita udah melihat generasi ke-13 itu udah di depan mata. Jadi kita bisa bilang kalau ya Ryzen 5 7600X ini udah di ujung tanduk lah. Kita tinggal lihat aja yang 13600K-nya itu kira-kira performanya bagaimana jika dibandingkan dengan si 7600X ini. Jadi kalau kalian suka dengan video review yang kali ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.